Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Mariana Sibatul Lawana dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas studi fikih dengan judul perihal nikah mut'ah. Seperti yang kita tahu, nikah mut'ah ini masih jarang diketahui oleh beberapa orang, yaitu mengenai hukumnya atau mengenai perihal pengertian dari nikah mut'ah sendiri. Oleh karena itu, di sini saya akan mulai dari beberapa topik dengan pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian nikah mut'ah serta komponen-komponennya. Dan selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya nikah mut'ah. Dan kita akan mengetahui dampak dari nikah mut'ah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kiat-kiat menghindari nikah mut'ah. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai apa saja yang melatar belakangi nikah mut'ah harus dibahas pada bab ini. Yang pertama, latar belakangnya adalah kesenangan semata, karena banyak sekali orang-orang yang melakukan nikah mut'ah hanya karena kesenangan semata tanpa adanya niat untuk beribadah atau niat untuk bertakwa kepada Allah. Latar belakang yang kedua adalah maraknya peristiwa nikah mut'ah atau kawin kontrak. Nah, nikah mut'ah ini dalam masa kini biasa disebut dengan kawin kontrak. Itu sama saja, tapi ada beberapa hal yang membedakan, namun kita akan membahas di bab selanjutnya. Yang ketiga, latar belakangnya adalah keterpaksaan dan minimnya ilmu. Nah, jadi dari adanya nikah mut'ah ini banyak sekali komponen-komponen yang menjadi salah satu pendorong bagaimana nikah mut'ah terjadi. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah minimnya ilmu dan keterpaksaan dari beberapa orang yang mungkin pada saat itu terpaksa untuk melakukan nikah mut'ah. Dari beberapa latar belakang ini, kita sudah mengetahui bagaimana nikah mut'ah ini harus kita dakwahkan. Bagaimana nikah mut'ah ini harus kita beritahu mengenai hukum-hukum yang mendasarinya. Apakah ini haram, apakah ini halal untuk dilakukan. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah secara istilah adalah pernikahan antara laki-laki dan wanita dengan masa waktu tertentu. Nah, di sini yang membedakan nikah mut'ah dengan pernikahan sah pada biasanya terletak pada masa atau pada waktunya. Jika kita melihat pada pernikahan sah seperti biasanya, pernikahan tersebut adalah ikatan suci antara laki-laki dan wanita yang dilaksanakan atau dengan kesepakatan seumur hidup. Jadi, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah, tidak hanya untuk bersenang-senang dalam hal biologis ataupun lainnya. Oleh karena itu, nikah mut'ah ini hanya dilakukan pada saat masa waktu tertentu. Misalnya, pada salah satu peristiwa nikah mut'ah, ada seseorang, kita sebut saja si Fulan. Si Fulan ini akan menikahi wanita A. Nah, wanita A ini dengan si Fulan mengadakan sebuah perjanjian, yaitu tentang rentang waktu dalam pernikahan yang akan dijalaninya. Misalkan, dalam kedua pihak ini memiliki masa waktu dengan kesepakatan selama 3 bulan. Maka selama 3 bulan itu mereka berdua akan menjadi seseorang yang terikat dalam nikah mut'ah. Namun pada saat setelah 3 bulan tersebut, maka hubungan keduanya tidak ada, yaitu kalau dalam masa kini biasa disebut dengan perceraian. Tapi dalam nikah mut'ah tidak ada yang namanya perceraian, karena nikah mut'ah adalah murni nikah yang melakukan pernikahan dengan rentang atau masa waktu tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi pada latar belakang, kita mengetahui bahwa nikah mut'ah ini hanya untuk kesenangan. Nah, itu adalah salah satu hal yang selaras dengan kata mut'ah sendiri, yaitu secara bahasa atau bilugawi, kata mut'ah berasal dari mata'a mati'u mut'ah. Nah, jadi kata ini memiliki arti makna kenikmatan. Seperti yang kita tahu, kenikmatan ini adalah salah satu yang diinginkan seluruh manusia. Namun yang membedakan adalah kenikmatan yang diinginkan ini benar-benar berasal dari nafsu yang baik atau dari nafsu yang buruk. Nah, jika kita melihat lagi, nikah mut'ah ini berasal dari nafsu yang buruk, karena tidak ada niatan beribadah atau tidak ada niatan yang benar-benar karena Allah, karena mereka menginginkan sesuatu di dunia dengan kenikmatan yang hanya mengandalkan komponen kenikmatannya saja. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui pengertian dari nikah mut'ah,
maka kita harus mengetahui juga apa sih hukum nikah mut'ah itu dari sejarahnya sampai masa kini itu seperti apa. Nah, yang pertama, hukum nikah mut'ah itu pada saat zaman Nabi, pada awal zaman Nabi itu hukumnya diperbolehkan karena dalam keadaan darurat, yaitu pada zaman dahulu ada beberapa peristiwa yang nanti akan saya jelaskan pada bab selanjutnya yang mengharuskan pada saat itu untuk melakukan nikah mut'ah dengan beberapa keringanan. Setelah itu, pada saat diperbolehkan, namun setelah itu ada beberapa hukum lagi yang berubah, yaitu diturunkannya sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Maka setelah itu Nabi Muhammad memberikan sabdanya bahwasanya hukum nikah mut'ah ini adalah haram. Nah, jadi setelah diperbolehkan menuju keharaman ini, tentunya ada beberapa kisah dan juga ada beberapa alasan di balik hal tersebut. Selanjutnya yaitu nikah mut'ah itu hukumnya diharamkan sampai sekarang. Bahkan baik secara agama ataupun secara negara, nikah mut'ah ini tidak diperbolehkan atau diharamkan karena dapat menimbulkan beberapa hal-hal negatif yang nanti akan saya jelaskan pada bab selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan nikah mut'ah dan kawin kontrak. Nah, walaupun di sini terdapat beberapa kesamaan, namun ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat terlihat jelas antara nikah mut'ah pada zaman dahulu dan kawin kontrak pada masa kini. Yang pertama yang membedakan adalah kondisi atau masa atau zaman. Nah, pada zaman Nabi kita mengetahui keadaan jihad serta adanya beberapa keringanan kepada para berjihad fisabilillah untuk menahan nafsunya, untuk melawan nafsunya agar tidak melakukan zina. Oleh karena itu terjadilah keringanan yang diberikan pada saat itu, pada saat zaman Nabi kepada beberapa berjihad fisabilillah agar dapat menyalurkan nafsunya dengan seseorang atau istri yang sudah halal, yaitu dalam nikah mut'ah seperti pada keringanan yang saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan pada masa sekarang, nikah mut'ah atau kawin kontrak ini banyak dilakukan hanya untuk bersenang-senang tanpa adanya niat untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya yang membedakan adalah mengenai pengetahuan. Nah, walaupun pada saat zaman Nabi itu masih ada Nabi Muhammad, keberadaannya masih ada, namun pengetahuan dari orang-orang yang ada di sana masih kurang tentang agama. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang awam perihal agama ini mendapatkan info-info, mendapatkan dalil-dalil secara turun-temurun, yaitu masih secara perlahan. Nah, perbedaan dari pengetahuan mengenai nikah mut'ah dan kawin kontrak ini pada masa kini, orang-orang yang melakukan nikah mut'ah bahkan ada yang sudah tahu mengenai hukum haramnya, tapi tetap melakukannya. Dan ada beberapa orang yang mengetahui secara sekilas, tapi tidak ingin mencari lebih tahu bagaimana hukum nikah mut'ah yang sebenarnya. Selanjutnya, perbedaannya adalah dari keberadaan dalil pada saat zaman Nabi dan masa kini. Pada zaman Nabi, keberadaan dalil ini mengalami beberapa perubahan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya dalil tentang nikah mut'ah ini awalnya diperbolehkan. Namun setelah itu mengalami perubahan, yaitu diharamkannya nikah mut'ah berdasarkan dengan kejadian-kejadian penaklukan kota Mekah atau pada masa Autos. Sedangkan pada masa kini keberadaan dalil ini sudah sangat jelas bahwasanya hukumnya adalah haram. Tapi masih ada beberapa orang yang tetap saja melakukan nikah mut'ah karena ingin kesenangan yang lebih, dengan berdalil bahwasanya dalil yang awal masih berlaku pada masa kini. Padahal secara nyata nikah mut'ah ini sudah ditetapkan haram baik secara agama maupun secara negara. Selanjutnya kita harus mengetahui mengapa nikah mut'ah ini dapat terjadi pada masa Nabi dan mengapa nikah mut'ah ini diperbolehkan namun kemudian diharamkan oleh Nabi. Yang pertama adalah adanya peperangan. Nah, saat peperangan di situ banyak sekali para pejihad fisabilillah yang jauh dari istrinya. Oleh karena itu, ketika adanya serangan nafsu dari para pejihad tersebut untuk menyalurkan keinginan biologisnya kepada sesama manusia, maka oleh karena itu Nabi Muhammad memperbolehkan nikah mut'ah sebagai sarana menghindari zina pada saat itu. Yang kedua, yaitu untuk menghindari zina. Seperti yang sudah saya jelaskan, menghindari zina di sini juga sebagai tameng untuk mereka-mereka pada saat peperangan yang memiliki iman yang
kurang ataupun iman yang lemah sehingga tidak melakukan zina di luar nikah. Oleh karena itu Nabi memperbolehkan nikah mut'ah pada saat itu. Selanjutnya yaitu dalil yang belum sampai. Nah, pada saat itu walaupun ada Nabi Muhammad, namun di sini dalilnya masih belum sampai secara meluas. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang masih bingung pada saat itu dan tetap melakukan nikah mut'ah. Namun setelah adanya hadis Nabi mengenai diharamkannya nikah mut'ah, maka orang-orang yang ada di sana pada masa itu menghentikan nikah mut'ah dan tidak melakukannya lagi. Dan pada masa Nabi, penyebab terjadinya nikah mut'ah ini juga terjadi karena keringanan hukum atau rukhsah, yaitu tadi karena adanya peperangan sehingga diadakannya keringanan hukum atau rukhsah bagi para pejihad. Selanjutnya yaitu karena perjalanan hukum Islam dan dalam keadaan darurat. Nah, keadaan darurat tadi ini relevan dengan peperangan yang sudah dijelaskan pada awal poin tadi. Nah, karena di sini adalah perjalanan hukum Islam, oleh karena itu ada beberapa perubahan yang awalnya diperbolehkan, setelah itu diharamkan. Maka itu juga disebut sebagai perjalanan hukum Islam. Selanjutnya adalah penyebab nikah mut'ah atau kawin kontrak pada masa kini. Penyebab yang pertama adalah tidak mau mengikuti syariat Islam. Bahwasanya ada beberapa orang yang sudah mengetahui mengenai hukum nikah mut'ah yang haram, tapi dia tetap melakukannya karena dia hanya ingin kesenangan semata dan tidak ingin memperoleh ketakwaan, tidak ingin memperoleh pahala dari sesuatu yang halal, maka dia tetap melakukan sesuatu yang haram karena nafsunya. Yang kedua, nafsu yang sangat tinggi. Walaupun setiap manusia ini memiliki nafsu, namun cara untuk mengatasinya, cara untuk menahannya adalah salah satu yang paling berat, dan itu adalah salah satu ladang pahala bagi kita apabila kita ingin melakukan sesuatu yang baik, sehingga kita menahan nafsu yang buruk agar tidak melakukan hal-hal haram seperti nikah mut'ah pada saat ini. Selanjutnya adalah permasalahan finansial. Nah, permasalahan finansial ini biasanya terjadi pada beberapa orang yang memiliki perjanjian dengan orang asing atau pernah meminjam atau pernah berhutang kepada orang tersebut, dan pada akhirnya jika tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka dilakukanlah nikah mut'ah sesuai dengan kesepakatan dari orang asing tadi. Oleh karena itu, permasalahan finansial ini benar-benar menjadi permasalahan yang sangat argen. Selanjutnya adalah paksaan dari keluarga. Nah, paksaan dari keluarga ini juga relevan dengan permasalahan finansial tadi. Karena paksaan dari keluarga biasanya terjadi pada saat ada beberapa keluarga yang masih belum tahu, yang masih awam mengenai hukum-hukum agama, terutama hukum dari nikah mut'ah, dan masih menganggap bahwa nikah mut'ah ini sama saja seperti pernikahan yang sah pada biasanya. Padahal secara agama, nikah mut'ah ini adalah haram hukumnya. Selanjutnya, penyebabnya adalah hanya mencari kesenangan semata. Nah, mencari kesenangan semata ini juga sangat relevan dengan nafsu yang tinggi tadi, karena orang yang senantiasa mencari kesenangan semata tidak memiliki niatan untuk beribadah, untuk mengikat tali suci pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Setelah kita mengetahui beberapa penyebab dari nikah mut'ah atau kawin kontrak tadi, di sini ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah mut'ah pada masa kini atau kawin kontrak. Yang pertama, wanita mut'ah tidak mendapatkan kewajiban nafkah dari suaminya. Nah, di sini wanita mut'ah apabila diminta oleh suaminya untuk melakukan sesuatu, misalkan untuk berbelanja, maka hal tersebut tetap harus dibiayai oleh suami mut'ahnya. Namun, apabila setelah kejadian nikah mut'ah itu berakhir, maka istri atau wanita mut'ah yang sebelumnya sudah melakukan nikah mut'ah tidak memperoleh nafkah wajib. Artinya, nikah mut'ah ini tidak menjamin seseorang wanita untuk mendapatkan nafkah dari seorang suaminya. Yang kedua, nikah mut'ah ini dapat berakhir tanpa talak. Yang ketiga adalah masa iddah wanita mut'ah selama 45 hari. Nah, masa iddah ini berlaku pada saat wanita mut'ah telah melakukan hubungan intim dengan suami mut'ahnya. Maka setelah itu apabila sudah berakhir masa atau rentang waktu dari nikah mut'ah, maka wanita tersebut harus melakukan masa iddah selama 45 hari.
Dampak selanjutnya dari nikah mut'ah adalah tidak mendapat penurunan warisan. Nah, di sini jika kita membandingkan dengan pernikahan yang sah seperti pada biasanya, mereka memiliki beberapa hak, yaitu istri dari pernikahan dan anak dari hasil pernikahan juga mendapatkan warisan atau harta yang diturunkan oleh bapaknya. Nah, namun pada pernikahan mut'ah ini hal tersebut tidak berlaku, sehingga wanita mut'ah ataupun istri mut'ah dan juga anak hasil dari nikah mut'ah tersebut tidak mendapatkan penurunan warisan, sehingga tidak memiliki hak-hak seperti pada pernikahan biasanya. Yang selanjutnya, dampaknya adalah terganggunya kesehatan mental. Nah, ini sangat relevan dengan beberapa penyebab dari nikah mut'ah pada masa kini, yaitu apabila terjadi keterpaksaan terhadap seorang wanita ataupun terhadap anak yang berusia di bawah umur dan dipaksa untuk melakukan nikah mut'ah, padahal itu hanya beberapa rentang waktu, tidak sampai bertahun-tahun, namun kesepakatannya biasanya berbulan-bulan. Nah, pernikahan saat ini seperti nikah kontrak atau kawin kontrak tadi sangat mengganggu kesehatan mental dari seorang wanita. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan adalah anak hasil dari nikah mut'ah tidak mendapatkan nasab dari bapaknya. Nah, hal ini juga sangat mempengaruhi bagaimana mental seseorang anak hasil dari nikah mut'ah yang terganggu juga karena tidak mendapatkan nasab atau tidak memperoleh hak-hak sebagaimana anak dari pernikahan yang sah. Selanjutnya, pelaku nikah mut'ah tidak dianggap muhsan. Nah, muhsan di sini adalah tidak bisa dianggap sebagai suami istri, walaupun ada beberapa yang menyatakan bahwasanya nikah mut'ah ini antara suami mut'ah dan juga istri mut'ah. Namun ada juga beberapa pendapat bahwasanya pelaku nikah mut'ah ini tidak dapat disebut sebagai suami istri. Selanjutnya adalah wanita dianggap barang murahan. Nah, di sini wanita seakan-akan menjadi barang yang dapat ditukarkan dengan sebuah kesepakatan sehingga dapat dinikahi kapan saja selagi orang tersebut menginginkannya. Oleh karena itu, ini juga dapat menurunkan harkat dan martabat dari seorang wanita. Selanjutnya, lingkungan yang terpengaruh. Nah, di sini seperti yang kita tahu, nikah mut'ah ini tidak hanya dapat mempengaruhi mental seseorang ataupun secara personal, namun juga dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar, bahwasanya apabila ada seseorang yang melakukan nikah mut'ah dan ketika saat itu orang tersebut menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah sesuatu yang halal, maka orang-orang di sekitarnya yang awam terhadap agama akan terdoktrin atau akan berpikir juga bahwasanya nikah mut'ah ini dapat dilakukan dan ini merupakan bukan jalan yang zina. Nah, hal tersebut sangat dikhawatirkan bagi orang-orang yang awam. Karena kita sudah mengetahui dampak-dampak dari nikah mut'ah tadi, dan kita juga sadar bagaimana nikah mut'ah ini memberikan dampak yang negatif yang berbahaya bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan, maka kita harus mengetahui kiat-kiat untuk menghindari nikah mut'ah. Yang pertama, untuk menghindari nikah mut'ah, kita harus mempelajari hukum dari nikah mut'ah sendiri. Nah, kita sebagai pemuda juga sangat bertanggung jawab untuk menyebarkan dakwah bagaimana menyampaikan bahwasanya hukum dari nikah mut'ah ini adalah haram. Maka oleh karena itu, kita juga dapat mengekspresikan dakwah kita baik melalui sosial media ataupun secara langsung kepada orang-orang terdekat yang masih belum mengetahui hukum dari nikah mut'ah. Selanjutnya, kita harus meningkatkan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini khususnya untuk seorang wanita yang biasanya diajak nikah mut'ah hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan upah dari nikah mut'ah yang terbilang besar, yang berasal dari orang-orang asing pada biasanya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai wanita harus tetap mempertahankan martabat diri kita, harus mempertahankan kesucian diri kita agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram menurut Islam. Selanjutnya, kita juga harus meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, meningkatkan ekonomi di sini tidak selalu kita harus menjadi seseorang yang berpangkat tinggi. Namun, meningkatkan ekonomi ini setidaknya kita dapat menghindari berhutang kepada orang yang belum kita kenal, ataupun kita berhutang kepada orang asing yang pada nantinya akan meminta sebuah kesepakatan berupa nikah mut'ah. Maka ini sesuatu yang harus kita hindari, sehingga walaupun ekonomi kita sulit, walaupun ekonomi kita pada saat itu mengalami penurunan, kita harus memikirkannya dengan matang dan harus
memikirkan bagaimana dampak selanjutnya apabila kita menyetujui hal yang haram hanya karena ekonomi, karena sesungguhnya Allah sudah menyediakan rezeki bagi tiap-tiap orang sesuai dengan porsinya, dan Allah akan membantu orang-orang yang memohon kepadanya untuk meminta bantuan. Selanjutnya, kita harus berserah diri dan berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari permasalahan nikah mut'ah ini. Karena kadang ada beberapa orang yang masih berpikir bahwa nikah mut'ah ini sebenarnya halal atau haram. Nah, padahal sudah sangat jelas bahwa nikah mut'ah ini hukumnya haram. Tapi ada beberapa bisikan-bisikan setan atau ada beberapa bisikan dari orang sekitar yang mengajak kita untuk nikah mut'ah. Maka kita senantiasa harus berdoa dan berserah diri bahwasanya Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita mengenai hal-hal yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya, kita harus mensyiarkan hukum nikah mut'ah kepada orang yang awam. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mengenai mempelajari hukum nikah mut'ah dan mensyiarkannya adalah salah satu yang sangat relevan dan juga berhubungan sebagai para pemuda di sini yang bertanggung jawab untuk mensyiarkan syariat Islam yang benar terhadap orang-orang yang awam terhadap hukum agama. Karena kita sudah mengetahui bagaimana hukum dari nikah mut'ah, dampak-dampaknya, dan kiat-kiat dalam menghindari nikah mut'ah, maka kita senantiasa harus mengikuti apa yang sudah disyariatkan oleh agama kita. Seperti yang telah dinyatakan oleh hadis riwayat Malik, telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya. Kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah nabinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah senantiasa untuk menonton sampai akhir. Semoga ini dapat menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita juga dapat mensyiarkan bahwasanya hukum nikah mut'ah adalah haram kepada beberapa orang yang awam atau masih belum tahu perihal hukum dari nikah mut'ah, dan juga diharapkan dari materi ini kita juga tambah paham dan juga menambah keimanan kita bahwasanya Allah menciptakan sesuatu, Allah menetapkan sesuatu untuk kebaikan kita semua. Saya Mariana Hasbatul Afana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.